Diduga tenggelam, nelayan hilang di sungai. Ratusan warga antri bantuan sosial tunai. Solidaritas warga perantauan di Taiwan. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang tertangkapnya seorang yang diduga penculik anak dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang laki-laki yang berprofesi sebagai nelayan dilaporkan tenggelam dan hilang di Sungai Pencongan, Pekalongan. Sebelum dilaporkan hilang, ia diketahui bertengkar dengan istrinya. Tim SAR yang mendapatkan laporan langsung melakukan upaya pencarian. Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan dari Kabupaten dan Kota Pekalongan melakukan pencarian jasad Nur Rohim yang terpeleset terjebur ke Sungai Singkarang. Korban merupakan warga desa Sepacar, Tirto, Kabupaten Pekalongan yang tenggelam pada Jumat dini hari. Tim SAR menggunakan 3 cara pencarian, yaitu dengan menggunakan perahu karet, alat selam, dan menyusuri jalan sepanjang sungai. Paman korban, Pranoto, mengaku korban sebelum terpleset jatuh ke sungai, sebelumnya cekcok dengan istrinya yang bernama Sari. Diduga, Nur Rohim pulang melaut mempunyai masalah dan dilampiaskan dengan istrinya. Sempat akan mengamuk, korban Nur Rohim dilerai oleh pamannya dan dikejar hingga ke pinggiran sungai sampai terpleset. Korban sendiri sempat ditolong, namun malah menendang paman dan keponakan, sehingga pegangannya terlepas. Dia itu bukan nyebur sengaja bunuh diri, itu enggak. Kecebur berarti? Dia kepleset jatuh, itu kan banyak pohon-pohon, banyak tuh rimbun di situ. Dia jatuh dalam situ. Saya cari sama ponakan saya itu ketemu. Ponakan saya itu megang kakinya, saya palanya. Cuma ponakan saya itu ditendang tangannya itu lepas, saya megangnya juga lepas. Dia nyebur ke laut, ke kali itu, ke sungai itu. Sementara tim SAR sendiri mengaku terkendala pasang dalam melakukan pencarian korban, sehingga bisa saja jasad Nur Rohim ke muara. Kendalanya karena ini mungkin airnya agak pasang, dan juga sudah 2 hari kita coba tadi sudah penyisiran sampai ke muara sana, terus coba manuver, jadi juga sempat kita menyelam tapi belum berhasil juga. Rencananya tim SAR gabungan akan melakukan pencarian jasad Nur Rohim sampai sepekan ke depan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Aparat kepolisian Polres Pekalongan menangkap 3 pelaku residivis pencurian sepeda motor yang biasa beroperasi di Pantura. Karena melawan saat akan ditangkap, 3 pelaku akhirnya dihadiahi timah panas. Adapun ketiga tersangka yang ditangkap tim Resmo Polres Pekalongan ialah Tamrin, Udin, dan Rudi, yang semuanya warga Pekalongan. Ketiganya merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Pantura, terutama Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Tertangkapnya para pelaku berawal dari 2 laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Karangdadap. Dari 2 laporan pencurian itulah polisi membekuk Tamrin terlebih dahulu di tempat persembunyiannya di Kota Pekalongan. Setelah Tamrin ditangkap, kemudian petugas mengiring pelaku ke 2 pelaku lain dan dilakukan penangkapan lanjutan. Namun, ketiga pelaku yang ditangkap berusaha melarikan diri dan membuat polisi menghadiahi timah panas. Mereka melakukan aksinya menggunakan kunci letter T. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Kemudian polisi juga mengamankan sejumlah uang, kunci letter T, hingga pistol mainan untuk menakut-nakuti korbannya. Ketiga tersangkanya ini merupakan residivis dengan kasus yang sama, yaitu curanmor juga, dan pada tersangka pada waktu penangkapan yang bersangkutan melawan, sehingga kita lakukan tindakan tegas dengan menembak kaki pelaku. Ketiga pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Polres Pekalongan. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Satreskrim Polres Tegal Kota menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur. Pelaku dibekuk di sebuah rumah kosong di kawasan wisata Pantai Purwahamba Indah, Kabupaten Tegal. Selain menculik dan merampas perhiasan, tersangka juga mencabuli korbannya. Satreskrim Polres Tegal Kota terpaksa melumpuhkan Yosi Ardian, 43 tahun, warga Jalan Layur, Kota Tegal, pelaku penculikan dan pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur dengan timah panas. Tersangka ditembak karena mencoba kabur saat akan diringkus petugas pada Rabu lalu. Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondijah mengatakan modus pelaku dalam mencari korbannya yakni dengan mengayuh sepeda ontel. Pelaku lalu mendatangi anak kecil yang sendirian lalu mengiming-imingi uang dan akan dibelikan kue ulang tahun. Setelah korbannya mau, korban kemudian diboncengkan dengan sepeda ontel dan dibawa ke sebuah rumah kosong di kawasan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Suradadi, Kabupaten Tegal. Di lokasi tersebut, pelaku mengambil perhiasan, pelaku juga melakukan pencabulan terhadap korban. Pelaku diketahui berstatus duda sudah 7 kali melakukan aksi serupa. Namun, baru 2 korban yang melapor ke polisi. 2 korban terakhir adalah anak perempuan berusia 9 tahun warga Kelurahan Randu Kunting dan korban lainnya adalah bocah perempuan berusia 11 tahun warga Tegal Sari, Kota Tegal. Baik, jadi mungkin kita akan terus dalami barangkali ada korban-korban lain. Namun sampai dengan hari ini yang melapor itu baru 2. Kami sedang mendatakan, hanya tahu TKP-nya, tapi korbannya belum ada karena belum ada laporan. Ya, nanti barangkali ada orang tua, ibu yang memiliki anak perempuan yang sempat hilang, atau kemudian ada perubahan perilaku pada anak tersebut, kemungkinan trauma, bisa lapor ke kita. Barangkali dia menjadi korban dari pelaku. Polisi kini tengah menggali keterangan tersangka karena diduga korban lebih dari 7 orang. Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondijah menghimbau bagi orang tua yang anaknya pernah dibawa seseorang dan mengalami trauma agar segera melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Ratusan warga antri BST abaikan protokol kesehatan. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.